maka itulah dia kebutaan yang hakiki. Jangankan banyak, cukup satu kebaikan yang Rasul belum ajarkan kepada manusia, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah. Dan kaidah inilah yang sering digunakan oleh para ulama di dalam membantah ahlul bid'ah. Tanyakan, apakah Rasulullah tahu Al-Quran itu makhluk atau tidak? Yang tidak diajarkan Nabi bukanlah kebaikan. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa menyayangi dan merahmati kita dan mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari-hari yang kita lalui pasti bergelimang dengan beraneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa banyak, yang Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan kepada kita setiap hari. Manakala Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan sangat teramat banyak sehingga kalian tidak sanggup untuk menghitungnya, kemudian kita tidak melihatnya, maka itulah dia kebutaan yang hakiki. Itulah dia kebutaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah Rabbul Alamin wa huwa bikulli syai'in alim mengatakan, nikmat yang aku berikan kepada kalian saking banyaknya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Lalu kemudian yang Allah katakan sangat banyak tak terhitung itu tak nampak oleh kita. Maka inilah kebutaan yang sebenar-benar buta. Bukan kebutaan yang ada di mata, yang ada di kepala, karena boleh jadi orang yang buta zahir jauh lebih melihat daripada orang-orang yang tidak buta. Basirah mereka jauh lebih terang, lebih melihat dibanding kita-kita yang memang secara zahir mata kita tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hakikat buta adalah yang tadi. Sehingga kebenaran Al-Quran yang benar, nyata-nyata benar, tak nampak kebenaran olehnya. Kebenaran Islam yang nyata-nyata benar tak bisa dia lihat. Keberadaan Allah Sang Pencipta tak mampu untuk dia ketahui. Maka inilah kebutaan yang hakiki. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, yang telah mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang tersisa satu kebaikan pun yang belum beliau ajarkan. Semua kebaikan telah diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berani meyakini ada satu kebaikan yang Rasul tidak ajarkan, satu kebaikan, jangankan banyak, cukup satu kebaikan yang Rasul belum ajarkan kepada manusia, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah. Maka dia telah menuduh, mau tidak mau, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Karena Allah suruh sampaikan semua kebaikan, dan Allah mengatakan semua disampaikan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian apa? Agama kalian. Berarti agama sudah Allah sampaikan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan yang benar, yang hak, Nabi pun telah menyampaikan semua kebenaran itu kepada kita. Ini keyakinan yang hak, yang benar, bahwa tidak ada lagi kebaikan yang belum disampaikan. Semua telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang berani meyakini ada satu kebaikan yang Rasul belum sampaikan kepada kita,
dia simpan dan dia tidak sampaikan, maka telah menuding Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Kalau Rasul tahu, Rasul tidak sampaikan kepada umat, maka itu adalah tudingan kepada Rasul kita bahwa beliau khianat di dalam menyampaikan risalah. Bagaimana tah lagi kalau ada yang meyakini Rasul tidak tahu? Bagaimana tah lagi kalau ada yang meyakini kebaikan yang seperti ini Rasul tidak tahu? Apakah yang kedua ini lebih buruk daripada yang pertama? Jawabannya iya. Karena yang kedua tudingan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak berilmu tentang agama. Maka ini keyakinan yang sangat teramat jahat, yang sangat teramat buruk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tahu. Dan kaidah inilah yang sering digunakan oleh para ulama di dalam membantah ahlul bid'ah ketika mereka mengatakan ini adalah sebuah kebaikan. Seperti para ahli bid'ah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dengan akidahnya mereka yang batil, mereka menyuarakan Al-Quran adalah makhluk. Para ulama menanyakan, apakah Rasulullah tahu Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kalau mereka mengatakan Rasulullah tahu, para ulama akan bertanya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran makhluk? Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan di dalam hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran makhluk. Lalu kenapa Anda katakan ini makhluk? Berarti Anda menuding Rasulullah tidak berilmu tentang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini misalnya. Dan banyak lagi ya, apabila kita membaca buku-buku yang berisikan rudud, bantahan terhadap ahli akidah-akidah yang salah atau pendapat-pendapat yang keliru, para ulama akan bertanya seperti itu. Terkadang diawali dengan pertanyaan, apakah ini baik atau buruk? Apa yang Anda yakini ini, apa yang Anda kerjakan ini baik atau buruk? Mereka akan menjawab baik, tentunya baik. Kalau ini baik, apa Rasulullah tahu atau tidak? Kembali kepada kaidah tadi, tidak mungkin ada kebaikan Rasulullah tidak tahu. Mereka akan bingung menjawab antara iya tidak tahu atau tahu, bingung. Kalau dikatakan tidak tahu berbahaya. Akhirnya menjawab apa? Tahu. Para ulama akan bertanya lagi, kalau Rasulullah tahu, Rasulullah sampaikan kepada umat atau tidak? Kalau dituding, kalau mereka mengatakan tidak disampaikan kepada umat, maka menuding Rasulullah SAW menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan risalah, khianat. Akhirnya mereka mengatakan disampaikan. Di mana disampaikan? Mana hadisnya? Hal ini hanya para ulama melangkah kepada titik bahwa harus mengakui seluruh yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah kebaikan. Keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh kebenaran, seluruh kebaikan, sehingga tidak ada lagi yang beliau simpan, yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, yang diperintahkan Allah untuk apa? Untuk disampaikan. Dan itu beliau katakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih, salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Sehingga dalam beragama kita selalu mengatakan bahwa yang tidak diajarkan Nabi bukanlah kebaikan, yang tidak pernah disampaikan Nabi bukanlah apa?
bukanlah kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kaidah ini kaidah yang kita yakini kebenarannya dan kita ingin dakwahkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Walau untuk menegakkan kaidah yang jelas-jelas benar seperti ini bukanlah hal yang ringan. Berhadapan dengan kebiasaan, berhadapan dengan keyakinan, berhadapan dengan aneka ragam rintangan, namun kita yakin ini adalah sebuah kebenaran yang dengannya kita ingin bertemu dengan Allah di akhirat dan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak.